Dalam babak pertama metanarasi Alkitab, kita mendapati bahwa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah yang sungguh amat baik. Manusia diberi mandat kebudayaan untuk memelihara, untuk mengolah, untuk mencipta dengan berbagai banyak kemampuan yang Tuhan berikan, dengan berbagai banyak sumber daya yang Tuhan berikan. Manusia juga diberikan mandat kemasyarakatan untuk terus berkembang biak. Dari manusia kemudian muncul keluarga-keluarga, muncul masyarakat, dan muncul kota. Tetapi dosa masuk ke dalam kehidupan manusia. Dan dosa mencemari dan merusak semua yang manusia kerjakan. Manusia rusak dalam seluruh aspek kehidupannya. Secara spiritual, secara fisik, secara moral, secara relasi. Manusia juga rusak dalam seluruh tataran kehidupannya. Baik dia sebagai individu, dia sebagai keluarga, sebagai masyarakat, dan juga merusak kota-kota yang dihasilkan oleh kebudayaan dan kemasyarakatan. Kain yang dikutuk karena membunuh saudaranya Habel juga dicatat dalam Alkitab dalam Kejadian pasal 4 sebagai orang yang pertama membangun kota. Pertanyaannya adalah, apakah membangun kota adalah sebuah pemberontakan? Jawabannya tidak. Membangun kota adalah sebuah keniscayaan dari peradaban, dari civilization. Bahkan itu adalah sebuah konsekuensi dari mandat kebudayaan dan mandat kemasyarakatan, meskipun dicemarkan oleh dosa. Dalam Alkitab selanjutnya kita melihat dalam Kejadian 10, Nimrod. Dikatakan dia seorang yang membangun banyak kota, termasuk di dalamnya Niniwe dan Babel. Di Babel inilah kemudian orang-orang berkumpul, memadukan semua daya, upaya, dan kreativitas mereka. Dan berkata demikian, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Marilah kita mencari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Seluruh produktivitas, seluruh kreativitas yang dipadukan di dalam usaha membangun kota. Kota itu dipakai untuk membangun kemasyhuran bagi diri mereka sendiri, memuliakan diri mereka sendiri, dan tidak lagi memuliakan Tuhan. Kita juga melihat kota-kota lain di dalam Alkitab, Sodom dan Gomora misalnya, yang menjadi simbol kenajisan dan keberdosaan. Tetapi kita juga diingatkan bahwa Yerusalem dosanya tidak lebih baik daripada Sodom dan Gomora. Kota-kota lain dalam Alkitab, kota-kota yang ada di Mesir, menjadi simbol dari penindasan dan kekerasan. Dosa merasuk ke dalam semua bagian. Jadi kita melihat ada dua hal yang terjadi di sini. Yang pertama, kota sebagai tempat di mana kebudayaan, di mana kemasyarakatan terus berkembang sejak penciptaan. Tetapi pada saat yang sama, kota menjadi tempat di mana banyak kecemaran, keberdosaan terus berkembang sejak kejatuhan manusia. Albert Wolters di dalam bukunya Pemulihan Ciptaan memberikan kita metafor yang menolong kita memahami situasi ini. Manusia yang diberi mandat budaya dan mandat kemasyarakatan terus berkembang, terus mencipta, dan terus bertumbuh. Dan itu digambarkan seperti seorang bayi yang terus beranjak dewasa. Tetapi si bayi ini juga mengalami penyakit, itulah dosa. Dosa juga terus berkembang di dalam dirinya. Sementara di satu sisi ada pertumbuhan yang seharusnya terjadi, yang menunjukkan pertumbuhan yang sehat. Tetapi di dalam pertumbuhan itu ada sakit penyakit yang menggerogotinya. Lalu apa artinya bagi pandangan dunia kita tentang kota? Apa yang harus kita pikirkan tentang kota? Kita perlu berpikir bahwa pengembangan kota bukan merupakan konsekuensi dari dosa, melainkan konsekuensi dari mandat budaya dan mandat kemasyarakatan yang diberikan pada kita dalam penciptaan. Seperti bayi yang diharapkan terus beranjak dewasa meskipun ada penyakit, demikian juga manusia akan terus mengembangkan peradaban. Manusia terus akan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengembangkan kemasyarakatan, mengembangkan kota-kota kita. Dan ketika dosa ada di dalamnya, apakah kita kemudian jadi meninggalkan kota, mengabaikan kota? Mari kita pikirkan sebuah analogi. Tuhan menciptakan kemasyarakatan dalam bentuk yang terkecil, dalam bentuk keluarga. Keluarga diharapkan menjadi tempat di mana ada hati yang saling mengasihi, saling menopang, saling menolong satu sama lain. Tetapi dosa masuk dan merusak rancangan Tuhan itu. Dosa menjadikan keluarga menjadi tempat di mana ada pertikaian, ada kekerasan, ada saling menyakiti, saling menindas. Lantas apakah kalau demikian kita meninggalkan keluarga? Tentu saja tidak.
Kita akan menebus keluarga. Kita akan memulihkan keluarga menjadi tempat di mana rancangan Tuhan yang awal terjadi, di mana ada shalom di dalamnya. Demikian juga dengan kota. Sebagai bentuk masyarakat yang juga Tuhan inisiasi. Kota yang sudah cemar oleh dosa, kita perlu terlibat di dalamnya, bukan meninggalkannya. Kita perlu mengembalikan tatanan ciptaan. Kita perlu menemukan obat bagi penyakit dosa yang sedang ada di dalam kota kita. Bagaimana cara melakukannya? Kita akan masuk ke dalam meta narasi yang ketiga tentang penebusan dalam video berikutnya.